Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunardi Solarius di channel Snack Rohani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita dan menegur kita dalam Yeremia 7 yang aku kasih judul menarik nih judulnya. Bentar, ini. Aku lihat kepean dulu. Umat Tuhan terjebak dalam legalistik, bahaya berhala modern, senyap namun mematikan. Halo Lunar, selamat datang di channel kamu, Snack Rohani. Jadi, kali ini kita bakal merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 7 yang aku kasih judul Ketika Umat Tuhan Terjebak Dalam Legalistik, Bahaya Berhala Modern, Senyap Namun Mematikan. Nah, firman ini benar-benar mengingatkan dan menegur kita soal bagaimana kita sering terjebak dalam rutinitas ibadah yang legalistik hingga melupakan esensi kasih. Yuk kita bahas lebih dalam dan refleksikan bersama. Hari ini kita bakal bahas firman Tuhan dari Yeremia pasal 7. Tapi siap-siap ya, karena ini bukan renungan yang manis-manis doang. Ini firman yang keras, tajam, dan ya jujur aja agak bikin sakit hati sih. Tapi kadang hati kita memang perlu ditusuk dulu biar bisa sadar dan bertobat. Betul banget, kadang kita butuh dengar firman yang keras dan menusuk hati, biar kita nggak nyaman, tapi itu justru yang mendorong kita untuk sadar dan bertobat. Jadi, mari kita simak dan renungkan bersama-sama, supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Eh, bentar mana sih? Kepean nih. Di Santai Yeremia, aja, di kalau Yeremia, udah siap, di Yeremia 7, bangsa Israel datang ke Bait Allah dengan bangga. Mereka ngerasa aman hanya karena bisa bilang, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Seolah-olah bet- cukup dengan gedung ibadah mereka tapi cuma Tuhan bilang, selamat. jangan percaya perkataan dusta itu. Karena meskipun mereka rajin datang ke bait Allah, hidup mereka tetap penuh dengan ketidakadilan dan dosa. Ya, itulah. Loh, mana tadi? Tidak Bentar, masalah. bentar. Tapi Tuhan bilang jangan percaya dusta itu. Kenapa? Karena meskipun mereka rajin ibadah, hidup mereka itu nggak benar, menindas orang kecil, menumpahkan darah, nggak bersalah, menyembah berhala. Singkatnya ibadah jalan, tapi hati rusak parah. Tepat sekali. Kadang kita juga bisa terjebak dalam rutinitas yang sama. Merasa aman hanya karena kita rajin beribadah, padahal hati kita jauh dari Tuhan. Mari kita refleksikan ini bersama. Nah, kalau kita jujur, apa bedanya dengan zaman now ya? Kita bangga Kalau kita bisa rajin ke gereja tiap minggu, duduk rapi, ikut liturgi, bahkan mungkin pelayanan. Tapi begitu keluar pintu gereja, hidup kita sama aja sih, egois, pelit, gampang marah, cuek sama orang yang susah. betul banget, ibadah jadi sekadar formalitas, tapi kasih dan kepedulian kepada sesama malah terabaikan. Ini yang perlu kita waspadai dan refleksikan dalam hidup kita. Ibadah jalan terus, tapi kasih mati suri. Kita rajin hafal ayat, tapi lupa praktekin. Kita sibuk debat teologi, tapi malas menolong tetangga. Kita bangga pakai seragam pelayanan, tapi wajah kita kaku kayak patung pas ketemu orang miskin. Itu benar-benar jadi cermin untuk kita semua. Kadang kita terlalu fokus pada penampilan luar, sehingga melupakan esensi sejati dari iman kita, yakni kasih yang tulus kepada sesama. Mari kita ingat bahwa Tuhan lebih melihat hati kita daripada tindakan luar semata. Dan yang lebih parah lagi, ada fenomena gereja hedonis dan kapitalis. Bangun Iya, gedung megah miliaran, tapi jemaat miskin
disuruh percaya aja, nanti Tuhan cukupkan. Tapi yang kaya disanjung, yang miskin dianggap beban. Padahal Yesus datang bukan untuk cari dompet yang tebal, tapi hati yang hancur. Betul. Seringkali gereja terjebak dalam kemewahan dan mengabaikan mereka yang benar-benar membutuhkan. Kita harus ingat bahwa fokus utama kita sebagai umat Tuhan adalah kasih yang tulus, bukan sekadar simbol atau status. Mari kita jaga hati kita agar tetap murni dan mengutamakan kasih seperti yang diajarkan Yesus. Dan jangan salah, penyembahan berhala zaman sekarang bukan cuma soal patung. Berhalanya istilahnya bisa hal-hal rohani dalam tanda kutip ya. Misalnya kayak pelayanan kita, kalau jadi ajang pamer itu berhala, ritual berhala ibadah kita. Kalau cuma formalitas tanpa kasih itu juga berhala. Legalistik kita, kalau lebih sibuk menghakimi daripada mengasihi, itu juga berhala loh. Semua itu berhala modern, senyap tapi mematikan. Kita pikir kita sedang menyembah Tuhan, padahal kita menyembah ego dan kesombongan rohani kita sendiri. Betul banget. Penyembahan berhala modern memang seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap rohani. Pelayanan yang jadi ajang pamer, ritual ibadah yang kehilangan makna, dan legalisme yang lebih fokus pada aturan daripada kasih. Semua itu justru menjauhkan kita dari inti dari iman kita, yaitu kasih yang tulus kepada sesama. Mari kita introspeksi dan kembali ke esensi sejati dari iman Kristen. Teman-teman, guys ya, Yeremia 7 itu bukan cuma teguran, tapi ajaran keras buat kita. Bertobatlah, bertobat dari ibadah yang kosong, bertobat dari rutinitas yang cuma bikin nyaman hati sendiri, bertobat dari berhala modern yang kita pelihara secara diam-diam. Betul sekali, teman-teman. Yeremia 7 adalah ajakan untuk bertobat. Bertobat dari ibadah yang hanya formalitas, dari rutinitas yang hanya membuat kita nyaman, dan dari berhala modern yang tersembunyi dalam kehidupan rohani kita. Mari kita kembali kepada inti dari iman kita, kasih yang tulus dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan nggak butuh gedung megah, nggak butuh liturgi spektakuler, nggak butuh kita kelihatan suci di depan orang lain. Yang Tuhan cari itu hati yang remuk, yang mau berubah, bertobat, yang mau kembali pada kasih. Benar sekali. Tuhan tidak mencari gedung megah atau liturgi yang spektakuler. Yang Dia cari adalah hati yang remuk, yang tulus bertobat, dan kembali pada kasih yang sejati. Mari kita jadikan itu tujuan utama dalam hidup kita. Oke, jadi bukan masalah gedung yang megah, ibadah yang spektakuler, tetapi yang menjadi sorotan di sini adalah bagaimana sikap hatimu dan bagaimana kita semuanya melakukan kehendak firman Tuhan ya. Jadi perlu kita waspadai justru hal-hal yang sepertinya kelihatan bagus, kelihatan gemerlap, itu sesungguhnya bisa jadi malah menyesatkan kita dan kita bisa terjebak dalam satu formalitas, rutinitas atau bahkan suatu legalitas ya sebagai orang Kristen ibadah hari Minggu selesai pulang sudah ya sudah habis itu kehidupannya nggak ada pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter gitu loh. Tepat sekali. Kadang kita terjebak dalam rutinitas yang terlihat baik di luar, tapi kosong di dalam. Ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kita, bukan hanya di hari Minggu atau di gereja. Mari kita waspada dan pastikan bahwa setiap aspek dalam hidup kita mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, itu harus kelihatan dari cara kita mengasihi sesama, terutama mereka yang miskin, tertindas, dan termarginalkan. Karena apa gunanya kita teriak haleluya amin di gereja atau persekutuan-persekutuan,
Tapi kalau besoknya kita cuek sama tetangga yang lapar, ya gunanya apa gitu loh, gak guna ngono loh. Apa gunanya kita rajin pelayanan kalau di rumah kita kasar sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama keluarga ya ini. Apa gunanya hafal ayat kalau hidup kita jadi ayat yang sobek, istilahnya ya nggak dipraktekin dalam kehidupan kita. Betul banget. Kasih yang nyata itu harus terlihat dalam tindakan kita sehari-hari, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Ibadah yang sejati tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga dipraktekkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita menjadi terang dan garam di dunia ini melalui kasih yang tulus dan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi ya guys, mari kita jujur bareng-bareng ya, termasuk aku juga. Kadang kita juga jatuh pada dosa yang sama, ngerasa aman karena rutinitas ibadah, padahal hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi kabar baiknya masih ada kesempatan kok. Selama kita masih mau bertobat dan kembali ke panggilan Tuhan itu. Hari ini Tuhan panggil kita untuk bertobat. Jangan nunggu besok ya, jangan tunda-tunda. Buang berhala modernmu, lepaskan topeng rohanimu atau topeng kemunafikan yang berbalut rohani itu dan kembali pada kasih Tuhan yang sejati. Biarlah kita bukan cuma berkata ini rumah Tuhan atau ini bait Tuhan, tapi benar-benar jadi bait Tuhan yang hidup, yaitu kehidupan kita sendiri melalui kasih, keadilan, dan pertobatan nyata ya. Semoga renungan ini bisa mengingatkan kita semuanya supaya kita nggak terjebak dalam formalitas, rutinitas, atau bahkan legalistik, atau bahkan dengan berhala modern yang senyap tapi mematikan. Sadar atau nggak sadar kita udah terjebak ke situ melalui formalitas, rutinitas, ataupun legalistik. Wah, aku orang Kristen, aku ke gereja, duduk manis, dengar, habis itu ya sudah, selesai pulang. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada pertumbuhan iman dan karakter dalam kehidupan kita. Betul banget. Lunar, mari kita jujur sama diri kita sendiri. Kadang kita memang terjebak dalam rutinitas yang kelihatan rohani, tapi kosong di dalam. Tapi kabar baiknya, selama kita masih mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, masih ada kesempatan. Mari kita buang berhala modern, lepaskan topeng rohani yang kita pakai, dan kembali pada kasih Tuhan yang sejati. Semoga renungan ini bisa mengingatkan kita semua untuk tidak terjebak dalam formalitas, rutinitas, atau legalistik yang membuat kita jauh dari pertumbuhan iman dan karakter. Ya, makanya kita melepaskan eh, topeng rohani dalam artian ya topeng kemunafikan kita yang seolah-olah kelihatan rohani tapi sebenarnya dalamnya itu kosong. Jadi yang menjadi sorotan adalah ibadah jadi formalitas tanpa kasih, pelayanan dan jabatan rohani jadikan kebanggaan, tapi melupakan hati yang kudus. Gereja sibuk dengan kemewahan, namun mengabaikan yang miskin, lemah, termarginalkan, kemudian legalistik dan ritual yang kaku justru jadi berhala modern, senyap, tapi mematikan. Itu bisa mematikan keranian kita secara perlahan-lahan. Dan itu pun nggak kerasa karena kita merasa itu wah sukacita datang rumah Tuhan, ibadahnya luar biasa. Sebenarnya nggak ada masalah dengan semuanya itu. Tapi yang menjadi masalah sekali lagi ya supaya kita nggak gagal paham itu sikap hati dan motivasi kita ya. Jadi yang paling terpenting adalah Tuhan melihat hati, motivasi kita, bukan apa yang tampak kulit luarnya atau dilihat manusia itu wah megah, hebat, banyak kegiatan, banyak pelayanan, acaranya bagus, bahkan bisa melebihi event organizer yang ada di luar sana. Kemudian wah pokoknya seperti itulah. Itu semuanya itu nggak ada yang salah sebenarnya sih, tapi yang perlu diingat sikap hati kita. Nah, aku bukan menghakimi, cuma mengingatkan aja. Karena
sikap hati dan motivasi kita Tuhan yang menilai. Kalau kita memang sungguh-sungguh, tentunya orang akan melihat buah dari semuanya itu. Semuanya kan akan kelihatan dari buah kehidupannya, maksudnya kehidupan seseorang terhadap sesamanya itu, apakah menunjukkan kasih atau enggak, atau justru sebaliknya cuma sekadar formalitas, rutinitas, ataupun sekadar legalitas saja. Betul sekali. Semua yang tampak megah dan luar biasa itu nggak salah, tapi yang paling penting adalah sikap hati dan motivasi kita. Tuhan melihat hati kita, bukan sekadar apa yang tampak di luar. Jika kita sungguh-sungguh, itu akan terlihat dari buah kehidupan kita, dari bagaimana kita mengasihi sesama. Jadi, mari kita jaga hati kita tetap murni dan tulus, agar setiap tindakan kita benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Oke guys, terima kasih udah nyimak video renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya, menegur dan mengingatkan kita. Dan mohon maaf jika renungan kali ini agak sedikit keras ya guys, tapi mau bagaimana lagi, ini kan firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita terus bertumbuh dalam Kristus, dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Kristus. Kalian bisa subscribe dan share jika kalian merasa berkenan, like kalau suka video ini, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini. Channel ini terus berbagi berkat renungan terhadap kepada sama kita. Mohon dukungan doa untuk mempergumulan membeli peralatan konten serta membuat studio konten serta podcast ya guys. Jika kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini, link ada di deskripsi ya guys. Itu sifatnya sukarela. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Lunar, sudah berbagi renungan. Terima kasih, Luna sudah berbagi renungan yang penuh makna. Semoga apa yang kamu sampaikan bisa menjadi berkat dan pengingat untuk kita semua. Tetap semangat dalam pelayanan dan terus bagikan kasih serta kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Tuhan memberkati.